Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Teman-teman, apa kabarnya pagi hari yang cerah ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu semangat, Allahu Akbar. Nah, baik teman-teman, hari ini kita akan belajar adab al-islami lagi ya. Hari ini yang akan kita bahas adalah tentang keutamaan ilmu dalam Islam ya. Insya Allah teman-teman semua sehat ya, selalu sehat dan selalu semangat ya, selalu semangat ya, karena pagi, siang, sore, malam harus semangat terus, apalagi dalam menuntut ilmu ya. Ya mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu, jadi kita segera bisa belajar di sekolah bersama-sama lagi. Nah, tapi walaupun belajarnya di rumah, kita harus tetap semangat ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya tadi yang akan Bu Leli sampaikan adalah keutamaan ilmu dalam Islam. Sebenarnya kita itu kan manusia ya, sebagai manusia itu bukan hanya membutuhkan ilmu, tapi ada 3 hal. Pertama, iman ya, iman. Yang kedua, ilmu, itu tadi ya. Kemudian ketiga, amal. Nah, kalau iman itu teman-teman sudah rajin sholat, tilawat, tahfiz gitu kan, kemudian udah berbuat baik, jujur, bersemangat ya, itu imannya berarti udah baik ya. Jadi harus dijaga dan ikhlas karena Allah ya, iman. Kemudian ilmu. Nah, ini ya, kita harus selalu bersemangat menuntut ilmu, karena dengan ilmu manusia akan berkembang, akan mendapat banyak manfaat hidup di dunia ini ya teman-teman ya, dan banyak pahala juga. Nah, kemudian yang ketiga, amal. Nah, maksudnya kalau beramal itu kan kita beraktivitas ya, berbuat baik, membantu orang tua, belajar juga, pokoknya beramal soleh gitu ya, berbuat yang baik ya, menjaga adik, bermain sama teman ya, membantu orang lain dan sebagainya. Nah, itu kan perlu badan yang kuat, nah, badan yang sehat. Coba kalau kita sakit, nggak bisa bantu orang tua di rumah, nggak bisa main sama teman kan gitu ya. Makanya kita harus menjaga tubuh kita supaya sehat dan bisa beramal dengan sebaik-baiknya ya, apalagi di era pandemi sekarang ini. Jadi kita harus jangan lupa juga 3M ya, memakai masker, kemudian mencuci tangan ya sesering mungkin, dan menjaga jarak ya kalau bermain dengan teman atau bertemu dengan orang lain ya, karena kita harus hati-hati ya. Sekarang pandeminya COVID-19-nya belum berakhir ya, jadi harus tetap hati-hati menjaga jarak. Kemudian kita harus makan yang sehat, berolahraga ya, itu ya, jadi supaya kita bisa beramal dengan sebaik-baiknya. Baik, lanjut ya teman-teman. Hari ini materinya adalah tentang keutamaan ilmu dalam Islam. Nah, sebenarnya di dalam Islam itu Rasulullah SAW menyampaikan bahwa orang-orang Islam itu wajib menuntut ilmu ya. Hadisnya Bismillahirrahmanirrahim, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi setiap muslim itu wajib menuntut ilmu. Kalau wajib gimana sih? Harus gitu ya. Kalau enggak nanti gimana? Kalau kurang ilmu biasanya orang lola gitu, loading lambat ya. Nah, atau apaan sih gitu kan, nggak nyambung. Nah itu ya. Tapi kalau yang cepat dia banyak ilmunya, banyak bacaannya, itu pasti dia ngomong apa nyambung dan bisa memberitahu, oh ini nih yang benar nih, ini nih yang nggak benar nih gitu ya. Jadi teman-teman harus seperti itu, banyak wawasannya, tapi juga selalu mengikuti apa yang dicontohkan dan diperintahkan Allah dan dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, apa saja itu keutamaannya? Ada 5 ya teman-teman, ada 5. Nanti dicatat sama-sama. Pertama, orang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah. Masya Allah
tingkat derajatnya, levelnya gitu. Jadi apa ya, oleh Allah itu semakin semakin dimuliakan ya. Itu ada di surat Mujadilah ya, surat 58 ayat 11. Artinya bismillahirrahmanirrahim, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, jadi kalau di surat Al-Mujadilah itu disebutkan ya, Allah itu akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Nah, beberapa derajat. Jadi syaratnya beriman dulu. Tadi kan iman, ilmu, amal ya. Jadi iman, nah terus tapi ilmu. Nah itu kenapa disebutnya diberikan ilmu ya? Karena Allah itu memiliki segala macam ilmu ya. Kalau kita pun belajar, kita jadi pintar bukan karena usaha kita, bukan karena iyalah kalau saya mah rajin kan, jangan boleh sombong juga ya. Nah tapi kita harus tetap berusaha, tapi juga harus rendah hati ya. Kalau udah pintar harus rendah hati ya. Jadi bukan rendah diri, rendah hati ya. Jadi nggak sombong, mau berbagi, mengajari teman dan sebagainya ya. Nah itu ya tadi ya. Jadi keutamaannya akan diangkat derajatnya oleh Allah ya. Jadi semakin mulia, semakin dekat ya di sisi Allah, masya Allah. Semuanya tentu kita mau ya teman-teman ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah orang yang berilmu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masya Allah ya. Jadi orang yang berilmu itu takut. Maksudnya gimana sih takut? Nah, kita lihat dulu nih, baca dulu ya di surat Fatir ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Nah, maksudnya gimana di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Nah, para ulama itu adalah orang-orang yang berilmu. Ya artinya kalau takutnya itu gimana? Takut berbuat dosa, takut berbuat kesalahan, takut berbuat maksiat yang jelek-jelek, pokoknya takut. Nah, itu hanya orang yang berilmu. Makanya kalau kita selalu berkata yang jujur, berbuat baik, nggak pernah menyakiti teman, selalu membantu, pokoknya perbuatan-perbuatan yang baik ya. Rajin sholat, rajin tilawah, rajin tahfiz, nggak usah disuruh-suruh tuh, membantu orang tua, bermain sama adik, membantu pekerjaan rumah, masya Allah ya. Teman-teman sih udah insya Allah selalu bersemangat ya membantu orang tua. Nah itu artinya teman-teman itu sudah berilmu kan, selalu mengerjakan perbuatan baik kan, takut pada Allah. Jadi aku nanti kalau nggak berkata jujur nanti aku kan Allah Maha melihat, malaikat mencatat ya. Jadi aku maunya berbuat baik aja gitu ya. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi orang yang berilmu itu takut kepada Allah. Makanya kalau kita takut pada Allah, kita selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Kemudian yang ketiga adalah ya keutamaan ilmu dalam Islam. Orang yang berilmu akan dapat kebaikan dunia dan akhirat ya. Orang yang berilmu itu dapat kebaikan dunia akhirat. Mau nggak teman-teman dapat kebaikan dunia akhirat? Misalnya badannya selalu sehat, kemudian kita kalau ngerjakan tugas-tugas atau belajar mudah, semuanya gampang, menghafal mudah, tilawah lancar, mau nggak gitu? Itu kebaikan dunia, nanti insya Allah dapat pahala di akhirat. Gimana? Nah itu tadi, banyak-banyaknya belajar ya, banyak-banyaklah kita menambah ilmu ya. Itu ada di surat Al-Baqarah surat 2 ayat 269. Artinya bismillahirrahmanirrahim, Allah menganugerahkan al-hikmah, yaitu kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah ya. Jadi orang yang berilmu itu dapat kebaikan dunia akhirat ya, yang banyak ya. So di dunia kita lancar urusannya, banyak rezekinya, sehat, alhamdulillah dilindungi Allah. Di akhirat juga insya Allah akan diberi kemudahan Allah, dan insya Allah kita akan masuk ke dalam surga. Yang keempat, orang yang berilmu dimudahkan jalannya ke surga. Nah ini ya,
Ini ada di dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Muslim. Artinya, bismillahirrahmanirrahim, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Masya Allah. Jadi ini kalau kita susah-susah nih ya, misalnya mengerjakan tugas, mendengarkan bu guru menjelaskan di video, atau sedang di Zoom atau Google Meet atau apa ya, pokoknya itu tuh kita sedang mencari ilmu, insya Allah dimudahkan jalannya menuju ke surga ya teman-teman ya. Masya Allah, nanti kita sama-sama yang berkumpul di surganya Allah, amin ya robbal alamin. Ya, terus yang kelima adalah orang yang berilmu, yang terakhir ya ini ya, orang yang berilmu memiliki pahala yang kekal. Maksudnya gimana sih Bu Leli? Nah, itu kan ada hadisnya ya dari Abu Hurairah ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda ya, jika seorang meninggal dunia ya, maka terputus amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang solih dan solihah. Nah, jadi itu artinya kalau kita punya ilmu, terus kita udah ngerti nih, misalnya pelajaran matematika, pembagian, pecahan, pengurangan, apa ya, pokoknya semuanya tuh kita ngajarin teman kita jadi bisa pahala terus sampai kita nanti meninggal dunia. Ya, semua orang bakal meninggal dunia ya teman-teman ya, tapi bukan meninggal dunianya sebenarnya yang ngeri ya, tapi udah belum amal kita banyak. Nah, semangat ya teman-teman ya, jadi banyak aja beramal, sama Bu Dali juga harus gitu, banyak beramal, insya Allah nanti kita akan pahala kita mengalir terus ya. Nah, apalagi tadi ilmu yang bersedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang solih dan solihah ya, seperti kalian itu ya, insya Allah kalian itu memang menjadi anak yang solih solihah, selalu mendoakan orang tua, kemudian punya ilmu yang bermanfaat, banyak sedekah jariahnya, masya Allah subhanallah ya. Itu ya teman-teman ya, pelajaran adab Islami hari ini. Oh iya, tadi lupa, tepuknya belum ya, bukan tepuk, nasyid adab Islami, masih ingat? Nah, sebagai penutup kita bernasyid ya, adab Islami ya. Tuh, pakai nada itu lagu satu-satu aku sayang ibu ya. 1, 2, 3. 1, 1 ikhlas karena Allah. 2, 2 adab Islami. 3, 3 hafizah Quran. 1, 2, 3 cinta utruja. Insya Allah ya teman-teman, kalau kita selalu karena Allah mengerjakan segala sesuatu, kemudian kita beradab yang baik, sabar, selalu bantu orang tua, taat tuh apa kata nasihat orang tua dan guru, kemudian kita selalu jujur, gak banyak mengeluh, semangat terus ya, insya Allah kita akan menjadi hafizah Quran yang hebat, luar biasa ya, dan mendapat pahala surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.